mendapatkan rezeki yang tidak berhenti, yang seperti air mengalir. Ya, menarik kan? Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kalian sudah beli rumah baru, ya sudah punya rumah baru. Ya, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kalian mau pindah rumah ya. Nah, saya juga men-sharingkan hal ini berdasarkan Feng Shui ya, jadi pendekatannya dengan Feng Shui. Nah, Feng Shui ini sendiri adalah ilmu Cina kuno ya, jadi sudah turun-temurun dari Cina yang dilakukan dan dipercaya akan memberikan atau membawakan hal-hal yang baik. Ya, kalau buat saya sendiri pada prinsipnya, ya ini selama bukan hal yang sulit ya sudah jalanin saja. Toh memang secara rasional ya Feng Shui ini memang memberikan hal-hal yang berguna buat kita dan menyenangkan tentunya ya. Nah, sebelum saya sharing apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan, kalian boleh dong like dan subscribe ya channel ini supaya kalian tidak ketinggalan juga video-video berikutnya. Kalian bisa subscribe juga dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan sharingkan 10 hal tentang hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita langsung masuk ke poin-poinnya. Nah, kita masuk poin yang pertama, yaitu kita harus memilih hari yang tepat untuk pindah. Nah, hari yang tepat untuk pindah itu ada beberapa, ya seperti contohnya hari Cheng atau hari pencapaian. Nah, kemudian juga ada hari kuda, yaitu hari ke-6 dalam bulan lunar. Kemudian ada hari ekliptika, yang itu artinya hari baik untuk segala hal. Nah, kemudian juga ada hari Sanhe atau hari 3 harmoni. Jadi kalau menurut saya kita bisa pilih hari itu, ya sudah tinggal pilih hari itu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga, asalkan menurut saya persiapannya sudah baik juga. Tapi ya kembali lagi, kalau buat saya ya bisa pilih yang baik, ya nggak apa-apa, langsung pilih yang baik aja ya. Oke, ya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kita membersihkan rumah dari sudut-sudut, kita bawa ke tengah rumah ya. Ini artinya maknanya itu adalah membawa energi dari energi yang lama menjadi energi yang baru ya, sesuai dengan harapan kita. Dengan adanya rumah baru kita bisa mendapatkan gairah baru sehingga kita menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Yang ketiga adalah kita nyalakan semua lampu di rumah baru ya. Ini melambangkan kemakmuran dan kecerahan karir kita ya. Tentu aja ini tidak sulit juga ya untuk dilakukan. So jangan ketinggalan untuk nyalakan lampu di rumah baru nantinya. Ya, poin yang keempat adalah kita bawa tanah dari rumah lama ke rumah baru kita. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk melambangkan kita membawa keberuntungan yang ada di rumah lama ke rumah baru kita, sehingga selain kita dapat keuntungan di tempat baru, yang lama juga kita bawa juga, sehingga keuntungan kita semakin atau keberuntungan kita semakin berlipat ganda. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Poin yang kelima adalah biarkan air mengalir di setiap rumah baru kita. Ya, ini artinya kita bisa nyalakan air di setiap ruangan yang ada di setiap ruangan kita, sehingga air itu melambangkan rezeki yang terus mengalir masuk. Dalam artian kita terus mendapatkan rezeki yang tidak berhenti, yang seperti air mengalir. Ya, menarik kan? Oke, poin yang keenam ya, yang harus kita lakukan adalah kita rebus air. Ya, nah air yang kita rebus itu kemudian kita diamkan beberapa malam, dan itu dipercaya ya itu bisa membawakan keberuntungan.
Yes, poin yang ketujuh adalah kita undang orang lain atau relasi kita ke rumah baru kita. Ya, tujuannya adalah kita harus berbagi kebahagiaan kepada orang lain atau orang banyak. Ya, sehingga kesenangan yang ada dalam diri kita itu juga akan turut dirasakan orang lain. Nah, poin yang kedelapan adalah kita pastikan kita tidak membawa barang-barang yang sudah rusak atau tidak kita pakai atau tidak berguna ke rumah baru. Ya, seringkali kita ngerasa semua barang kita bawa, padahal tidak semua tentunya kita akan gunakan ya. Jadi sekali lagi, untuk barang-barang yang tidak berguna atau sudah tidak terpakai atau sudah tidak bagus juga, sebaiknya jangan dibawa ke dalam rumah baru, karena hal itu akan memberikan energi negatif dan itu memberikan aura yang tidak baik ya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa fokus ke barang-barang yang memang kita pakai dan kita mendapatkan energi yang lebih positif. Poin yang kesembilan adalah menempatkan tanaman dan cermin. Ya, tanaman yang kita sediakan di rumah baru itu akan menyerap energi negatif. Nah, kita juga bisa menambahkan cermin di rumah baru, karena cermin itu juga akan membawa energi positif, terutama jika kita taruh di tempat yang sesuai. Ya, kita sampai di poin yang ke-10, poin yang terakhir, yaitu kita nyalakan petasan. Wow, ya ngapain sih nyalain petasan? Petasan itu adalah untuk mengusir roh jahat. Ya, tentu aja ini kalian boleh lakukan, kalian boleh percaya, boleh enggak. Tidak lakukan, kalau menurut kalian baik ya nggak masalah juga ya. Jadi petasan itu adalah mengusir roh jahat ya, karena rumah tersebut bisa jadi saja ada yang menempati dan mungkin ada hal-hal yang kurang bagus. Nah, dengan menyalakan petasan itu akan mengusir hal-hal yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, jadi sekian sharing saya pada hari ini ya, tentang apa saja yang harus kita persiapkan secara Feng Shui ya, untuk ketika kita mau pindah rumah ya, seperti itu. Nah, jika kalian ingin diskusi lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ini ya, atau kalian juga bisa klik link di bawah ini untuk join komunitas dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, sekian sharing dari saya pada video hari ini. Terima kasih, dan The Martens Community, your next home starts here.